Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai dengan kegiatan itu, marilah kita mengawali semua dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah penyelenggara kehidupan, puji syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Sekarang ya Bapa, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah selalu bersama kami, agar kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik dan kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada tokoh-tokoh iman yang bisa dibanggakan dan diteladani. Pada zaman yang berbeda, kita mengenal Habel yang mempersembahkan kurban persembahan yang berkenan kepada Allah. Henok yang terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Nuh yang setia kepada petunjuk Allah untuk menyiapkan bahtera yang menyelamatkan diri dan keluarganya. Abraham yang taat pada titah Allah untuk berangkat ke negeri yang dijanjikan. Atau Sarah yang karena imannya beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu di tengah usia tuanya. Karena iman, kemuliaan Allah terpancar dalam diri mereka. Rencana dan janji keselamatan Allah pun terwujud nyata. Allah terbukti setia pada janjinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dosa adalah pengganggu iman manusia.
Ia berupaya memadamkan kemuliaan Allah yang seharusnya terpancar pada manusia. Manusia dibuat tidak setia pada perjanjiannya, dan dengan cara itu manusia menjadi binasa. Dalam diri Yesus kita kembali melihat kemuliaan Allah. Dosa manusia ditanggung dan dikalahkannya. Manusia diselamatkan dari kebinasaan dosa dan dibawa menuju kemuliaan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari para tokoh iman dengan hanya mengandalkan Allah dan setia pada perjanjiannya. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menutup kegiatan ini dengan doa. Ya Bapa, berilah kiranya aku iman para leluhur yang hanya mengandalkan Dikau. Dengan demikian, aku boleh menikmati kepenuhan pembebasan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.